Kabar transfer Benjamin Sesko ke Manchester United ternyata meninggalkan kekecewaan mendalam bagi Barcelona. Klub Katalan itu dikabarkan sangat sakit hati melihat sang striker muda memilih bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan Goal International, keputusan Sesko ini menyakitkan hati manajemen Barcelona yang sebenarnya sangat menginginkan sang striker. Sumber menyebut bahwa Sesko sebenarnya masuk dalam daftar utama Barcelona sebagai penerus Robert Lewandowski di lini depan. Dengan usia Lewandowski yang sudah tidak muda lagi, Blaugrana membutuhkan striker muda berkualitas untuk memastikan generasi di lini serang. Sesko dipandang sebagai solusi jangka panjang yang sempurna untuk mengisi peran tersebut. Itulah mengapa Barcelona begitu kecewa ketika harus kehilangan pemain yang mereka anggap bakal jadi tulang punggung masa depan ini kepada rival mereka, Manchester United. Sayangnya, mimpi Barcelona untuk mendatangkan Sesko harus kandas karena kendala finansial. RB Leipzig sebagai klub pemiliknya menetapkan harga yang cukup tinggi, sekitar 85 juta euro, untuk melepas sang striker. Angka ini ternyata di luar jangkauan Barcelona yang masih terkendala masalah keuangan. Dengan keterbatasan dana yang ada, Barcelona terpaksa hanya bisa menjadi penonton saat Sesko akhirnya memilih bergabung dengan Manchester United yang lebih mampu memenuhi tuntutan harga tersebut. Kabar terbaru seputar transfer Alejandro Garnacho ke Chelsea sedang ramai diperbincangkan. Klub asal London Barat itu dikabarkan meminta potongan harga yang cukup besar untuk bisa memboyong sang winger. Chelsea dikabarkan tidak bersedia membayar harga penuh yang diminta MU. Menurut mereka, angka 60 juta pounds terlalu mahal. Alhasil, The Blues meminta Setan Merah untuk menurunkan harga jual Garnacho pada musim panas ini. Tidak main-main, Chelsea mengajukan diskon hingga 50%, sehingga harganya turun menjadi hanya 30 juta pounds. Jika MU bersedia menurunkan harga ke kisaran tersebut, Chelsea siap melanjutkan proses transfer. Duel klasik antara Manchester United vs Arsenal jadi menu pekan pembuka Liga Inggris 2025/2026. The Gunners dijagokan menang tipis dari rivalnya itu. Mantan bintang Arsenal Theo Walcott optimistis bahwa mantan klubnya akan berjaya di pekan pertama. Walcott memprediksi Gabriel Martinelli jadi penentu kemenangan Arsenal atas MU. Saya memprediksi kemenangan 1-0 untuk Arsenal, cetus Walcott kepada Overlap US, dan saya kira Martinelli akan mencetak golnya. Saya pikir mereka akan mengambil keuntungan dari dominasi United dalam menguasai bola, dan saya pikir itu akan jadi gol dari serangan balik lagi pula pertahanan Arsenal itu cukup solid, dia menyimpulkan. Manajer Liverpool Arne Slot memuji Florian Wirtz usai menjalani debut. Diungkapkan Slot, start Wirtz melebihi ekspektasinya, bukan hanya skillnya di atas lapangan. Arne Slot juga terkesan dengan mentalitas Florian Wirtz. Gelandang serang Jerman itu akan dituntut untuk tampil konsisten guna membantu Liverpool bersaing lagi di kompetisi-kompetisi penting 2025/2026. Manchester United mulai melirik alternatif lain setelah kesulitan merekrut Carlos Baleba. Setan Merah kini dikabarkan tertarik memboyong Adam Wharton dari Crystal Palace. Wharton menarik perhatian MU berkat performa impresifnya selama 2 musim terakhir bersama Crystal Palace. Salah satu alasan utama MU beralih ke Wharton adalah mahar transfer yang lebih terjangkau. Crystal Palace dikabarkan membanderolnya sekitar 60 juta pounds, separuh dari harga 120 juta pounds yang diminta Brighton untuk Baleba. Perbedaan harga yang signifikan ini membuat Wharton menjadi opsi yang lebih realistis bagi MU di bursa transfer musim panas ini. Vini Zahavi, agen Robert Lewandowski, mengomentari sepak bola Arab Saudi. Zahavi turut mengungkapkan, Lewandowski menolak mega tawaran dari sana demi Barcelona. Klub-klub di Arab Saudi dipenuhi pemain, mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka. Ada batasan pada jumlah pemain asing yang diizinkan, yang membatasi opsi-opsi mereka. Namun, Robert tidak ingin bermain di sana, ungkap Zahavi kepada Fakte. Setahun lalu, dia menerima sebuah tawaran nyata. Mereka menawari dia lebih dari 100 juta euro semusim loh. Namun, dia lebih suka bersaing untuk gelar juara La Liga dan Liga Champions, dan dia hampir saja mencapai target-target itu. Kabar terbaru dari Manchester United menyebutkan bahwa Setan Merah masih mengincar striker Bayern Munchen, Harry Kane, meski sudah berhasil merekrut Benjamin Sesko. Meski begitu, Man United tidak berencana merekrut Kane dalam waktu dekat. Rencananya, Setan Merah baru akan serius mendatangkannya pada tahun 2026. Alasannya, Kane dikabarkan masih memiliki keinginan untuk kembali ke Inggris suatu hari nanti. Ia disebut ingin memenangkan gelar Premier League dan memecahkan rekor Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di kompetisi tersebut. Namun, Kane baru bisa pindah pada 2026 karena masih terikat komitmen dengan Bayern Munchen. MU pun bersabar menunggu kesempatan itu. Laporan menyebut bahwa Setan Merah perlu menyiapkan dana sekitar 56 juta pounds untuk membawa striker tersebut dari Allianz Arena pada 2026 mendatang.
Manajer Liverpool, Arne Slot, mempunyai tantangan besar untuk mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Ada banyak starter musim lalu yang hengkang. Pada sesi jumpa pewarta menjelang pekan pertama Premier League, Arne Slot ditanya mengenai tantangan mempertahankan gelar juara Liga Inggris di musim ini. Dia pun menegaskan ada tantangan berbeda. Tottenham Hotspur menelan kekalahan dari Paris Saint-Germain dalam laga Piala Super Eropa. The Lilywhites dihukum kelengahan di menit akhir. Ex-pemain Inggris, Aaron Lennon, yang menilai kelengahan Spurs di saat akhir laga membuat piala melayang. Paris Saint-Germain mengambil keputusan besar dengan mengganti Gianluigi Donnarumma dengan Lucas Chevalier. Pemain 23 tahun itu dinilai cuma kalah pengalaman dari Donnarumma. Jurnalis asal Prancis, Julien Laurens, yang memberikan pujian tinggi untuk Chevalier. Kini ex-kiper Lille itu dinilai oleh Laurens harus membuktikan diri sudah menyingkirkan Donnarumma. Chelsea akan menggelontorkan 15,5 juta dolar atau hampir 250 miliar rupiah untuk para pemainnya sebagai bonus juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Setiap orang mendapat bayaran yang sama. The Athletic melaporkan pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, bahwa mereka telah mengalokasikan uang sejumlah di atas untuk setiap pemain yang berpartisipasi di ajang tersebut, jumlahnya 29 orang. Angka itu nantinya akan dikonversi ke pound dan belum termasuk pajak dan biaya lain. Sebagai juara dan karena berasal dari Eropa, yang memiliki bonus partisipasi paling tinggi dibanding benua lain, Chelsea merupakan tim dengan pendapatan uang hadiah tertinggi di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025 yang memakai format baru dan kini digelar 4 tahun sekali. Tak banyak pesepak bola yang merayakan ulang tahunnya di stadion megah dengan jersey klub raksasa dunia. Franco Mastantuono kini menjadi salah satunya. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18, Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025, gelandang muda asal Argentina itu resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Real Madrid di Santiago Bernabeu. Sebelumnya, Real Madrid memboyong Mastantuono dari River Plate dengan biaya transfer senilai 45 juta euro. Datang dari dengan label Permata Sepak Bola Amerika Selatan, Mastantuono menjalani tes medis di Valdebebas sebelum menandatangani kontrak jangka panjang. Dengan senyum lebar, ia memamerkan jersey putih bernomor punggung 30, simbol awal babak baru dalam karirnya. Liverpool resmi capai kesepakatan dengan Parma untuk Giovanni Leoni senilai 35 juta euro plus klausul pembelian kembali. Pemain segera tiba di Inggris untuk tes medis. Kabar kepindahan Giovanni Leoni ke Liverpool dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer ternama, Fabrizio Romano. Melalui akun X miliknya, Romano menyebut Leoni akan segera tiba di Inggris untuk menjalani tes medis pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025 ini. Sang pemain dijadwalkan terbang bersama agennya untuk menyelesaikan proses akhir transfer. Liverpool tidak ingin membuang waktu, memastikan seluruh dokumen dan persyaratan kontrak sudah siap. Menurut laporan terbaru, Leoni kini sedang dalam perjalanan menuju Inggris. Perjalanan ini menjadi langkah terakhir sebelum ia resmi diumumkan sebagai pemain anyar Liverpool. Manchester United dikabarkan menerima penawaran mengejutkan dari Bayern Munchen. Raksasa Jerman itu disebut menawarkan bek tengah mereka, Dayot Upamecano, kepada Setan Merah. Keputusan Bayer untuk melepas Upamecano ternyata berkaitan dengan masalah kontrak. Kontrak pemain itu akan berakhir pada 2026, dan negosiasi perpanjangan telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sayangnya, kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan dalam pembicaraan tersebut. Alih-alih kehilangan Upamecano secara gratis di kemudian hari, Bayer memilih menjualnya sekarang. Bayern Munich dikabarkan membanderol Upamecano dengan harga sekitar 40 juta euro. Manchester United mungkin harus bersiap menghadapi persaingan ketat dalam upaya merekrut Adam Wharton. Raksasa Spanyol, Real Madrid, dikabarkan juga tertarik memboyong bintang Crystal Palace tersebut. Wharton disebut telah masuk dalam daftar transfer Real Madrid. Kepergian Luka Modric membuat lini tengah Los Blancos terlihat semakin tipis dan rentan. Pelatih Xabi Alonso menilai Wharton memiliki bakat besar. Dengan usia yang masih muda, gelandang ini bisa menjadi pilar penting Real Madrid untuk tahun-tahun mendatang. Jika kedua klub tetap nekat mengejar Wharton, mereka harus siap merogoh kocek sangat dalam. Pemain muda Inggris itu kabarnya hanya bisa diboyong dengan banderol sekitar 100 juta pounds pada musim panas ini. Berita kurang menyenangkan datang untuk Chelsea. Target transfer mereka, Xavi Simons, kini dikabarkan menjadi incaran serius Manchester City dalam bursa transfer musim panas ini. Peluang Manchester City untuk merekrut Simons dikabarkan masih terbuka lebar. Meski Chelsea lebih dulu melakukan pendekatan, negosiasi mereka dengan RB Leipzig hingga kini belum menemui titik terang. Situasi ini memberi kesempatan bagi City untuk menyodorkan tawaran mereka sendiri. Leipzig sendiri disebut bersedia bernegosiasi dengan City jika tawaran yang diajukan memenuhi ekspektasi mereka. RB Leipzig dikabarkan hanya akan melepas sang pemain dengan harga sekitar 80 juta euro pada bursa transfer kali ini.
Gelandang serang Al Nassr, Otavio, dikabarkan menjadi salah satu pemain incaran Atletico Madrid pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kontrak sang pemain dengan Al Nassr akan berakhir pada 2026. Namun, semua indikasi menunjukkan bahwa Atletico Madrid berupaya memfasilitasi pemutusan kontrak lebih awal. Langkah ini akan memungkinkan sang pemain pindah dengan status bebas transfer. Meski dengan tuntutan gaji yang tinggi, strategi ini menunjukkan ambisi Atletico untuk menambah pemain berkualitas tanpa menguras anggaran transfer secara signifikan. Dengan Juventus dan klub-klub Eropa lainnya juga memantau, Atletico harus bergerak cepat. Tottenham Hotspur dikabarkan mengajukan tawaran yang sangat besar untuk mendatangkan Dani Olmo dari Barcelona pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Vicages, Tottenham Hotspur dilaporkan sedang mempersiapkan tawaran besar senilai 70 juta euro untuk mendatangkan Dani Olmo dari Barcelona. Langkah ini muncul setelah hanya setahun Olmo kembali ke Camp Nou dari RB Leipzig, di mana ia mencetak 19 gol di semua kompetisi. Namun, situasi finansial yang mendesak memaksa Barcelona mempertimbangkan penjualan gelandang andalannya tersebut, yang berpotensi menjadi salah satu transfer paling mengejutkan musim panas ini. Southampton dikabarkan telah membanderol Tyler Dibling dengan harga selangit di tengah kabar ketertarikan Everton pada musim panas tahun ini. Everton, yang ingin mengisi kekosongan di lini sayap setelah kepergian Jack Harrison dan Jesper Lindstrom, melihat Tyler Dibling sebagai target yang ideal. Mereka dilaporkan mengajukan tawaran awal senilai euro 30-31 juta ditambah bonus. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Southampton yang mematok harga fantastis di kisaran euro 55-65 juta. Meskipun Dibling belum terlalu produktif, ia tampil gemilang bahkan di tengah performa buruk timnya musim lalu. Galatasaray dikabarkan semakin gencar dalam upaya mereka untuk mendatangkan Ederson Moraes dari Manchester City pada jendela transfer musim panas tahun ini. Masa depan kiper Manchester City, Ederson Moraes, kembali menjadi sorotan. Dengan kedatangan James Trafford dan mungkin Gianluigi Donnarumma, posisi Ederson sebagai kiper utama terancam. Menurut jurnalis Jerman Florian Plettenberg, raksasa Turki, Galatasaray, telah meningkatkan pembicaraan untuk merekrutnya. Situasi yang tidak pasti di Stadion Etihad ini membuka jalan bagi Ederson untuk mencari tantangan baru, terutama demi mengamankan posisinya di timnas Brasil menjelang Piala Dunia 2026. Masa depan Rodrigo Gus masih belum pasti menjelang beberapa minggu terakhir bursa transfer. Laporan terbaru dari Fabrizio Romano menunjukkan bahwa Manchester City memang tertarik dengan jasa Rodrigo, yang mengonfirmasi laporan sebelumnya. Raksasa Liga Premier tersebut, bahkan, mungkin akan meningkatkan upaya mereka untuk mendapatkan Rodrigo jika pemain sayap bintang mereka, Sabinho, meninggalkan Etihad musim panas ini. Tampaknya Pep Guardiola adalah pengagum berat pemain internasional Brasil tersebut, yang telah beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan ke Etihad. Rodrigo sendiri mungkin tertarik bergabung dengan Man City, karena ia tahu sosok seperti Guardiola dapat memberikan keajaiban bagi permainannya dan bahkan mungkin membantunya menghidupkan kembali karirnya. Tinggal selangkah lagi, Newcastle United menyelesaikan transfer gelandang berbakat Aston Villa, Jacob Ramsey di jendela transfer musim panas 2025. Menurut jurnalis transfer ternama, Fabrizio Romano pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, kesepakatan antara Newcastle dan Villa hampir selesai. Jacob Ramsey dilaporkan antusias untuk bergabung dengan Newcastle. Newcastle dilaporkan menyepakati nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling, 875 miliar rupiah, dengan negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap akhir. The Magpies bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 24 tahun itu sebelum laga pembuka musim melawan Aston Villa akhir pekan ini. Real Madrid akan hati-hati mainkan Federico Valverde. Musim lalu, sang gelandang tidak punya waktu istirahat. Dilaporkan AS, Real Madrid akan ambil langkah untuk melindungi Federico Valverde dari kelelahan dan cedera. Itu juga yang jadi permintaan sang pelatih, Xabi Alonso. Apalagi, Valverde serba bisa, dirinya bisa main di tengah. Bahkan jadi bek, Xabi Alonso tidak mau kehilangan Federico Valverde karena cedera. Apalagi, diketahui Valverde sempat mengkonsumsi pil penahan sakit di beberapa laga musim lalu. Valverde telah gabung ke Real Madrid sejak tahun 2018, dirinya sudah kemas 323 penampilan. Satu lagi klub dikabarkan ingin meminang Jadon Sancho, kali ini AS Roma coba meminjam winger asal Inggris tersebut. Kabar baik datang untuk MU terkait Sancho. Dikutip The Athletic, Roma memberikan tawaran 20 juta euro atau sekitar 360 miliar rupiah untuk menebus Sancho. Pembicaraan baru memasuki tahap awal antar kedua klub dan Sancho juga belum merespons minat Roma tersebut. Tawaran ini disebut sudah memuaskan MU yang ingin melepas Sancho secepatnya mengingat kontraknya akan habis Juni tahun depan. Sancho punya opsi perpanjangan setahun dalam kontraknya di MU. Roma memang mencari penyerang sayap baru untuk jaga-jaga apabila cedera Paulo Dybala kambuh lagi.
Napoli menjalani laga uji coba terakhir melawan Olympiakos sebelum memulai musim 2025-2026. Partenopei berhasil meraih kemenangan. Napoli vs Olympiakos berlangsung di Stadio Teofilo Patini, Kamis, tanggal 14 Agustus tahun 2025. Malam WIB, pasukan Antonio Conte menang dengan skor 2-1.